Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, podcast BPKAD Provinsi Banten kembali hadir menjumpai pemirsa tentu saja bersama saya Ratu Fitri hingga 30 menit ke depan. Kali ini saya sudah berada di BPKAD Provinsi Banten dengan narasumber kita yang juga akan berbagi informasi terkait dengan capaian dan juga terkait dengan tema kita kali ini. Kita coba angkat tema kali ini terkait dengan sertifikasi aset tanah ya milik Pemprov Banten. Sudah bersama saya Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPKAD Provinsi Banten, Bapak Raden Berli Rizky Natakusuma SHMSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kabit? Sehat, Alhamdulillah. Seger nih kayaknya ini ya. Puasa nggak ada perubahan ya Pak aktivitas? Ya begitulah, alhamdulillah dengan semangat untuk membangun Banten sepertinya ya. Betul, pelayanan tetap optimal, tidak ada yang berubah, cuma mungkin waktu ini operasional saja yang berubah ya Pak selama bulan Ramadan ini. Tapi nggak kerasa sudah mau deket-deket Lebaran ya Pak, Pak Kabit. Iya, waktu cepat. Betul, ini mungkin juga sebagai informasi ini ada libur ya, mungkin juga untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan juga begitu ya Pak Kabit. Iya, betul. Oke, kali ini kita coba angkat terkait dengan sertifikasi aset tanah nih milik Pemprov Banten. Tapi mungkin sebelum ke sana, saya tertarik terkait dengan bidangnya Pak Kabit nih, terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Artinya ini mengelola seluruh aset dari Pemprov Banten begitu. Mengelola apa saja sih Pak bidangnya? Baik, kami sampaikan bahwa kami adalah bagian yang membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka untuk melaksanakan penatausahaan barang milik daerah dan juga membantu pengelola barang milik daerah yang dalam hal ini adalah Bu Sekretaris Daerah dan juga memberikan supervisi kepada seluruh pengguna barang yang dalam hal ini adalah para kepala perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dalam rangka penatausahaan barang milik daerah dan pengelolaan barang milik daerahnya. Oke, ini luar biasa nih, seluruh dari mulai bangunan-bangunannya, kemudian juga dari masing-masing OPD, ini memang dikelola di bidang Pak Kabit ya. Membawahi apa saja nih Pak mungkin di bawahnya Pak Kabit? Struktur yang ada di bawah kami adalah struktur perencanaan barang milik daerah, kemudian juga penatausahaan barang milik daerah, dan juga pemindahntanganan dan penghapusan barang milik daerah. Ada 3 seksi artinya di bawah dari bidang pengelolaan tadi, Subdit. Wah, ini luar. Ya, satu lagi tapi difungsionalkan. Yang di sisi Subdit perencanaan barang milik daerah itu difungsionalkan karena aturan. Oke, jadi 3 ya totalnya ya? Ya, tadinya 3 menjadi 2. Tadinya 3 menjadi 2 ya, karena memang ada perubahan SOTK ya Pak ya. Jadi ada perampingan istilahnya. Perampingan ya, struktural ke fungsional. Ke fungsional. Dan ini memang terkait dengan pengelolaan aset. Artinya itu berupa barang, kemudian juga tanah, kemudian kendaraan termasuk juga ya Pak? Betul. Jadi aset itu ada aset tetap dan aset lancar. Nah, aset tetap itu bisa disampaikan di sini bahwa ada berupa tanah, berupa barang, bangunan, gedung bangunan, kemudian peralatan mesin, jalan irigasi, jaringan, dan juga ada aset tak berwujud namanya. Aset yang memang dimiliki pemerintah Provinsi Banten tapi bukan dalam bentuk wujud fisik. Tapi seperti aplikasi dan lain-lain. Termasuk diantaranya aplikasi pun juga masuknya aset ya. Tak berwujud. Jadi ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud karena tadi bentuknya memang aplikasi begitu yang dimiliki oleh Pemprov Banten. Susah nggak sih Pak ini ngomongin soal aset mungkin di bidang Bapak ini memang sudah berapa lama nih Pak mungkin boleh tahu? Saya menjabat di 2023 bulan Mei. Bulan Mei di bidang ini ya pengelolaan aset ini. Seperti apa sih Pak mungkin perjalanannya? Dari sisi ini ya, dari sisi pengalaman memang pengelolaan barang milik daerah khususnya di bidang yang memiliki kekhususan menurut hemat saya itu adalah dari sisi bagaimana kita menyikapi beberapa permasalahan sertifikasi tanah. Itu yang paling dominan
dibandingkan berkaitan dengan penatausahaan yang sifatnya terkait dengan barang milik daerah yang ada di perangkat daerah selain tanah. Jadi memang kompleks ya kalau terkait dengan sertifikasi tanah. Artinya memang kalau dipresentasikan nih Pak, yang sudah tersertifikasi begitu ya terkait dengan tema kan memang lebih concern ke tanah begitu. Kalau dipresentasikan apakah sudah lebih dari 50% begitu Pak Kabid? Ya, disampaikan berdasarkan data yang kami miliki, bidang aset tanah Pemprov Banten itu sejumlah 1.292 per 1 Januari 2024. Kenapa kami memiliki periodik? Karena mengingat ada beberapa lahan yang memang sifatnya dinamis, seperti halnya kebutuhan terkait dengan lahan jalan. Nah, jalan itu pasti dibeli. Jadi oleh karenanya kita periodik per 1 Januari 2024 dari 1.292 bidang tanah yang harus disertifikasi telah tersertifikasi sejumlah 995 bidang tanah atau 77,01%. Sudah di atas 50 artinya ya. Ya, alhamdulillah. Dan kita masih memiliki kekurangan sejumlah 297. Itu yang memang masih proses ya Pak ya, yang masih diproses untuk sertifikasi. Kalau berkaitan dengan kendala ini tadi kan luar biasa sudah 70% ya untuk sertifikasi aset tanah terutama untuk milik Pemprov Banten. Kalau di lapangan kendalanya seperti apa sih Pak terkait memang beberapa yang memang masih dalam proses? Ya, kepemilikan kita kadang diakui juga oleh beberapa pihak. Itu permasalahan yang paling dominan di sengketa begitu ya Pak? Jadi karena memang perlu diketahui bahwa kebutuhan sertifikasi tanah yang ada di Pemprov Banten ini tidak lepas dari historikal pemberian lahan tersebut. Contoh adalah kita memiliki lahan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jabar. Itu berdasarkan peralihan di saat pembentukan Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten. Kemudian selanjutnya berdasarkan undang-undang kita diberikan kewenangan sekolah menengah atas. Oleh karenanya seluruh limpahan lahan dari sekolah tersebut itu dilimpahkan dari kabupaten kota ke provinsi. Kendalanya di saat peralihan tersebut tidak diberikan juga pemahaman terkait dengan apa yang seharusnya disampaikan oleh kabupaten kota maupun Pemprov Jabar pada saat itu. Yaitu pertama adalah alas haknya. Minimal kita mengetahui apa yang diberikan pada saat itu. Apakah bentuknya sertifikat kah ataukah bentuk dokumen-dokumen lain. Seharusnya itu tersedia dengan baik. Namun kendala-kendala itulah menjadi permasalahan utama dalam sisi permasalahan sertifikasi tanah. Kemudian juga ada yang luasan fisik yang dicatat oleh yang disampaikan oleh kabupaten kota maupun provinsi Jabar pada saat itu tidak sesuai dengan kondisi lahan yang real setelah diukur ulang. Itu permasalahan. Kemudian juga dokumen-dokumen tidak ada. Kemudian surat keterangan tidak sengketa dan dari kepala desa pun tidak dimiliki. Itu kendala-kendala yang seharusnya pada saat sebelumnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan, bahwa kepemilikan itu merupakan ditandai dengan dokumen yang jelas. Betul. Jadi memang melihat dulu historical dari sejarahnya sebelumnya begitu ya, karena memang tadi pecah dari Jabar, kemudian tadi apalagi ada kabupaten kota yang termasuk juga kewenangannya dari SMA dan SMK. Betul. Tapi Pak, kalau ngomongin soal kenapa sih harus disertifikasi, manfaatnya apa sih Pak kalau aset-aset tersebut sudah tersertifikasi legal milik Pemprov Banten begitu? Baik, kita harus memahami bahwa aset merupakan sesuatu yang memang tidak hanya sebatas kepemilikan yang harus kita pahami. Kalau kita bicara entrepreneurship government,
sekarang ini adalah berbicara bahwa bagaimana kita memaksimalkan aset yang ada itu menjadi pendapatan. Nah, untuk menjadi pendapatan harus dibarengi juga dengan legitimasi terhadap kepemilikan. Kalau tidak ada legitimasi terhadap kepemilikan, rentan terhadap resiko dipermasalahkan oleh pihak lain. Betul. Nah, itulah pentingnya di saat kita bicara sertifikasi lahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu legitimasi kepemilikan. Kedua, ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Karena kita harus pahami bahwa setiap pendapatan daerah Provinsi Banten itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menjadi alokasi dana untuk belanja pada masyarakat. Itulah pentingnya kenapa harus tersertifikasi ya. Betul. Karena tadi selain bentuk legalcy juga, kemudian juga tadi ya bisa dimanfaatkan sebagai bentuk pendapatan juga. Betul. Kepada Pemprov Banten, kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk pelayanan ya, terutama bagi masyarakat Provinsi Banten. Nah, ini tentu saja luar biasa mungkin capaian-capaian sertifikasi tadi per Januari 2024 saya sudah di atas 77, artinya ini sudah sangat maksimal begitu ya Pak ya. Mungkin tinggal sisa PR sedikit lagi begitu terkait sertifikasi tanah, dan tadi juga sudah dijelaskan sedikit ada beberapa kendala di lapangan. Dan ini kalau dilihat dari prestasi ya istilahnya ini di Banten saja nih, untuk Pemprov Banten sendiri urutan pertama. Secara nasional juga di urutan keempat nih Pak untuk laporan. Seperti apa, mungkin boleh disampaikan sedikit? Iya, alhamdulillah itu merupakan capaian yang diberikan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dengan program MCP-nya. MCP, jadi monitoring corruption prevention. Jadi pencegahan korupsi, monitoring pencegahan korupsi. Dengan kondisi yang kami gali di tahun 2023 pada saat sebelumnya, kita berupaya semaksimal mungkin pada saat itu untuk bisa menghasilkan sertifikasi tanah yang maksimal. Kemudian juga ada beberapa penyelesaian yang menjadi indikator di MCP itu yang alhamdulillah ternyata kami dianggap unggul. Itu merupakan hasil dari kerja tim kami di bidang BMD, dan juga tentunya merupakan arahan bimbingan langsung dari Ibu Kepala Badan dan juga arahan bimbingan langsung dari Gubernur maupun Bu Sekda. Luar biasa ya. Jadi capaian-capaian tadi memang kerja tim bersama. Kemudian juga hasilnya alhamdulillah ini di tingkat nasional juga di urutan keempat ya dari laporan yang sudah disampaikan dari KPK begitu ya. Dan juga di Provinsi Banten di urutan pertama ya, dengan kabupaten kota di bawahnya begitu. Dan artinya kan memang mempertahankan tuh agak sulit ya Pak ya. Nah, ini tentu saja kan memang harus satu pintu, artinya satu visi dan misi agar bisa terwujud itu tadi semua. Ini apa nih tipsnya mungkin agar bisa menjaga kekompakan tadi? Baik, yang satu hal mungkin saya juga ingin sampaikan bahwa terakhir kami juga mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah yang menghasilkan luasan sertifikasi tanah paling panjang atau paling luas, lupa saya. Dari KPK juga. Dari KPK luar biasa alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah ini capaian-capaian yang cukup banyak. Apalagi nih kalau di 2024 ini kan baru di trimester pertama ya, di 3 bulan pertama. Pastinya kan ada target-target lagi hingga selesai di 2024. Termasuk juga sertifikasi tanah. Nah, ini seperti apa mungkin target di 2024 ini Pak Kabid? Tadi mengulas apa yang tadi ditanyakan juga kami sinergis dengan target yang harus dicapai. Jadi di awal tahun pun kami sudah melakukan beberapa pemetaan terkait dengan kendala-kendala tahun sebelumnya yang memang perlu disikapi di tahun 2024 dalam rangka percepatan penyelesaian sertifikasi tanah. Jadi kita berakselerasi dengan asumsi bahwa kondisi perencanaan yang matang
itu dibarengi dengan monitoring yang memang ketat dari sisi pencapaian target. Itu merupakan bagian yang menjadi trigger kami di 2024 dalam rangka melaksanakan program kerja. Oke, ini beberapa target-target. Karena memang sudah ada program kerja setiap tahun begitu ya, Pak Kabid ya. Dan itu pasti ada target-target tersendiri, termasuk diantaranya juga untuk sertifikasi tanah. Dan ini tersebar mungkin di beberapa wilayah terkait dengan Pemprov Banten, kan ini ada 8 kabupaten kota. Kalau di breakdown lagi mungkin ini tersebar begitu ya Pak? Betul, tersebar di 8 kabupaten kota. Dan yang paling besar itu di wilayah Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang itu memang yang terbesar ya untuk sertifikasi tanah. Di penyelesaian sertifikasi tanah. Ya. Tapi yang sisanya pun juga tersebar di beberapa daerah lainnya ya Pak. 8 kabupaten kota. 8 kabupaten kota, dan optimis di 2024 mungkin targetnya bisa tercapai begitu ya Pak Kabid. Insya Allah, 297 capaian itu kita split 2 di 2024 dan 2025. Dengan kapasitas maksimal itu kita upayakan di 2024 itu 70% dari 297. Oke, ini tadi terkait dengan target begitu ya. Nah, sebelum kita terkait dengan sertifikasi aset lagi, nah ini salah satunya tadi juga saya sempat dengar ini ada karena memang masuk di bidang Pak Kabid nih ya, ada lelang juga ya, ada lelang di bidang pengelolaan barang. Ini seperti apa nih mungkin progresnya Pak? Sudah berjalankah untuk lelang aset? Baik, untuk di 2023 dan 2024 sudah mulai berjalan dengan baik. Yang sebelumnya memang masih ada kekhawatiran pimpinan pada saat berbicara apakah barang yang akan dilelang atau dihapuskan itu masih ada manfaatnya atau tidak. Dan alhamdulillah beliau sudah mengizinkan di 2003 triwulan ketiga keempat, dan juga mulai sekarang ini sudah mulai nih kita melakukan proses lelang. Nah, proses lelang ini dapat disampaikan bahwa merupakan kewenangan dari KPKNL dari sisi teknis. Jadi kami tidak serta-merta langsung melaksanakan pelelangan. Secara administrasi kami mengusulkan kepada Ibu Kaban, kemudian Bu Kaban ke Bu Sekda dan Pak Gubernur selaku penguasa barang, baru menyampaikan usulan ke KPKNL untuk dilaksanakan pelelangan. Nah, ini sudah dilakukan untuk jadi beberapa barang itu tidak hanya kendaraan, tapi ada juga bekas bangunan, ada juga buku, ada juga meja dan kursi, sebagian alat perlengkapan kantor, maupun ada TV, laptop dan lain-lain alat perlengkapan elektronik lainnya. Nah, ini berproses dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pengelolaan barang milik daerah. Karena kalau barang pun ditumpuk dengan nilai manfaatnya yang sudah hilang, masa pakai begitu ya, karena memang ya sudah tidak tidak memiliki nilai, maka sudah selayaknya untuk dihapuskan. Nah, dihapuskan itu metodenya bisa dilakukan pelelangan. Dan itu dikumpulkan ya dari berbagai OPD begitu ya. Betul. Dan itu dipilah lagi mana yang memang masih bermanfaat, mana yang mungkin tadi sudah tidak digunakan begitu ya. Kemudian dilelang, dan ini terbuka untuk masyarakat luas begitu ya. Terbuka untuk masyarakat luas. Jadi nanti bisa lihat di websitenya KPKNL dan juga bisa dilihat juga di websitenya BPKAD. Nah, ini apa saja barang-barangnya gitu ya. Minimal jadwalnya lah kita bisa sampaikan. Dan mungkin bisa lihat langsung kali ya, nanti kalau misalkan sudah lihat ada jadwalnya, ini barangnya apa, pengen lihat juga boleh ya istilahnya. Diperkenankan cek fisik langsung apabila sudah mendaftar di KPKNL. Ya, memang ada prosedurnya ya, mendaftar dulu, melihat seperti apa, dan kalau misalkan kira-kira cocok bisa langsung sesuai dengan budgetnya gitu ya Pak ya. Nah, ini tentu saja nanti hasilnya akan dikembalikan lagi tentu saja dalam kas daerah begitu ya Pak. Iya, sudah pasti. Sudah pasti, dan ini tentunya akan
berputar lagi begitu untuk penggunaan tadi ya Pak ya. Apakah mungkin nanti ada pengadaan lagi karena memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Iya, betul. Nah ini kalau aset. Tapi kalau misalkan tadi disampaikan di awal ya, ada juga nilai-nilai kalau sudah disertifikasi otomatis juga bisa menghasilkan pendapatan. Nah ini kalau seperti apa bentuknya? Kalau tadi kan lelang barang yang sudah tidak digunakan. Tapi kalau yang masih berjalan itu pun tadi disampaikan Pak Kabid itu juga punya nilai, punya manfaat. Nah ini contohnya seperti apa sih Pak kalau yang seperti itu? Baik. Contoh seperti ini, kalau kita bicara pemanfaatan lahan, itu bisa dilakukan sewa, juga bisa dilakukan kerjasama pemanfaatan, kemudian juga bisa dilakukan MOU bangun guna serah, kalau bahasa asingnya itu BOT, Build Operate Transfer. Jadi itu diberikan keleluasaan kepada seluruh pihak yang berminat untuk memanfaatkan aset yang tidak dimanfaatkan oleh kita. Ya, syaratnya itu apabila aset tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugasnya. Nah itu boleh dilakukan penyewaan. Nah sewa ini tentunya kalau metode sekarang itu ada sebagian yang masuk ke retribusi daerah dan ada juga masuk ke lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah kalau kita bicara apa sih perhitungannya sewa menyewa itu, ada yang sudah ditetapkan di dalam Perda, ada juga yang dihitung berdasarkan appraisal. Nanti dihitung berapa harga layak sewa per bulan kah, per tahun kah, atau seperti apa? Itu dilakukan analisis dari appraisal. Oke. Entah itu ada bangunannya atau hanya tanah kosong pun bisa begitu ya. Betul. Dari tanah kosong dibangun mungkin dengan pesewanya yang menyewa itu boleh ya Pak? Boleh. Itu nama tadi yang saya sampaikan bangun guna serah. Jadi bisa dibangun, nanti diperjanjikan misal 10, 20, 30 tahun. Itu bisa dilakukan. Nah kita di Pemprov Banten ini sebenarnya baru menggeliat pada saat sekarang dibandingkan provinsi-provinsi yang di wilayah Jawa itu sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah kita baru menggeliat sekarang karena memang kita baru tersadarkan bahwa oh iya ada potensi pendapatan di sisi pemanfaatan aset. Ya ini baru digeliatkan sekarang. Nah ini boleh juga ya untuk mungkin masyarakat, para investor ataupun juga para penanam modal dan lain sebagainya, ini juga terbuka ya, artinya ini bisa juga memberikan nilai manfaat daripada mungkin tidak digunakan. Nah lebih baik dimanfaatkan dan tentunya bisa mendapatkan penghasilan tadi ya, pendapatan untuk pemerintah provinsi. Sejauh ini sudah berjalan Pak? Sejauh ini sudah berjalan. Sudah berjalan dan kita juga masih menunggu peminat-peminat. Salah satu yang paling besar itu adalah Banten International Stadium. Itu paling besar. Kemudian di di situ Cipondo itu juga sebagian sudah laku beberapa tenan. Nanti ada lahan parkir dan ada lahan kosong yang bisa dikerjasamakan. Itu juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya kita untuk menghasilkan pendapatan daerah. Betul, jadi menggali potensi-potensi yang ada ya, sumber-sumber lain untuk pendapatan juga, karena ini bermanfaat ya. Karena mungkin daripada tidak digunakan, nah ini kan mubazir ya, daripada itu mendingan bisa digunakan. Kemudian kalau untuk tanah-tanah yang lain, misalkan ada nggak sih Pak, misalnya tanah yang sudah tersertifikasi kemudian digunakan orang lain tanpa sepengetahuan, ada seperti itu tidak Pak? Ya, kami memang memiliki kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Banten. Dalam hal ini adalah bidang Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara. Mereka dari Datun sangat membantu kami sebagai pengacara negara berdasarkan surat kuasa khusus yang kami sampaikan ke Bapak Kajati.
Seperti itu. Nah, untuk yang terjadi saat ini, beberapa lahan memang masih banyak yang dalam tanda kutip dikuasai oleh pihak lain dengan asumsi bahwa mereka merupakan pemilik kondisi sebelumnya. Jadi di saat Jabar itu lahan di Jabar itu diserahkan sebelumnya, itu sudah ada terjadi persengketaan tersebut. Sama halnya dengan sekolah seperti itu. Tapi tidak mengartikan bahwa pemerintah Provinsi Banten berleha-leha dengan penguasaan pihak lain terhadap lahan yang harusnya dimiliki oleh Pemprov. Kami lakukan beberapa upaya-upaya yang sifatnya lebih kepada non litigasi ya. Karena kalau kita bicara litigasi berarti sudah masuk ke ranah pidana. Kita masih persuasif, masih mengajak bicara, masih memediasi, masih memberikan pandangan-pandangan yang mungkin lebih humanis. Karena memang kalau kita bicara tidak humanis pun kita bisa lakukan sebenarnya. Karena itu merupakan lahan yang kita akui lah, gitu ya. Dengan asumsi bahwa non humanis itu memang terkadang efektif. Betul. Namun berdampak sosial dan berdampak resiko terhadap permasalahan-permasalahan baru. Oleh karenanya kami sangat mengapresiasi kerjasama dengan pihak Datun yang memang lebih condong mengarahkan kami untuk ke arah non litigasi. Oke, lebih persuasif, lebih humanis ya. Mudah-mudahan nanti ada titik temu ya intinya ya Pak Kabid ya. Betul. Dengan mungkin ada beberapa masih menjadi masalah ya terkait dengan kepemilikan tadi. Karena memang sebetulnya itu masuknya dalam aset Pemprov Banten ya. Iya, betul. Oke, dan ini mungkin ada beberapa di wilayah tertentu begitu di Provinsi Banten. Iya. Tersebar di 8 kabupaten kota. 8 kabupaten kota. Namun ini bisa cepat terselesaikan ya Pak Kabid ya. Karena tadi agar bisa tersertifikasi juga berarti artinya masih belum tersertifikasi ya dengan Pemprov Banten. Dari beberapa saja, nggak semua. Jadi lahan-lahan yang kita juga pahami bahwa ada beberapa informasi-informasi ya kaitan dengan sertifikasi lahan, tiba-tiba ada yang mengakui sudah ada sertifikat hak milik dan lain-lain. Ini terjadi sebenarnya. Betul. Terjadi dan bagian yang tidak terpisahkan di seluruh kabupaten, di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Pasti menemukan hal yang sama seperti ini, kasus yang sama ya. Yang perlu diingat adalah kami BPKAD Provinsi Banten itu diapresiasi peringkat keempat se-Indonesia secara nasional ya. Yang dalam arti apresiasi itu merupakan apresiasi terhadap apa yang sudah dicapai. Betul. Dari sisi untuk penyelesaian permasalahan sertifikasi ini. Itu bagian yang tidak terpisahkan dari apresiasi tersebut. Betul, tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid, mengedepankan persuasif, kemudian humanis ya, agar bisa menyelesaikan tadi, mendapatkan win-win solution. Mudah-mudahan yang memang masih tertunda bisa juga diselesaikan ya Pak Kabid ya. Wah, ini nggak kerasa hampir 30 menit Pak Kabid, tapi terakhir mungkin ada closing statement, apa pesan yang ingin disampaikan ya, khususnya yang saat ini sedang menyaksikan podcast kita. Silakan Pak Kabid. Baik, terima kasih. Kami sangat mengharapkan upaya partisipasi aktif terhadap pengamanan barang milik daerah, baik itu secara internal pegawai pemerintah Provinsi Banten untuk lebih menjaga terhadap amanah barang yang dititipkan untuk lebih tertib, dan juga kepada masyarakat diharapkan apabila ada permasalahan-permasalahan yang memang perlu disikapi, tolong diinformasikan kepada kami untuk bisa menjadi dasar pemerintah Provinsi Banten
menindaklanjuti terhadap permasalahan-permasalahan di bidang barang milik daerah atau aset. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pak Berli sudah ikut bergabung di podcast BPKAD kali ini. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar puasanya. Amin. Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang berbeda dan mungkin targetnya nanti bisa kita kulik-kulik lagi terkait dengan progresnya. Baik, dan pemirsa podcast BPKAD tuntas sudah kebersamaan kita untuk kali ini. Saya Ratu Fitri mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.